Selamat pagi pemirsa. Mudik ke kampung halaman memang selalu spesial. Ingatan masa kecil, kesederhanaan dan kehangatan keluarga terjalin erat menjadi satu. Kini libur lebaran sudah usai. Saatnya para perantau untuk meninggalkan kampung halaman berbekal oleh-oleh sejuta kesan dan energi positif hasil kebersamaan dengan kerabat terdekat. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Senin 24 April 2023 dengan tema Produktif Pasca Mudik bersama saya Leonard Samosir. Para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Minal aidin wal faizin ya Kang ya. Terima kasih. Kita baru ketemu lagi sekarang. Dan ini sesuatu yang sebenarnya mungkin adalah tradisi tahunan, bukan mungkin sih, memang tradisi tahunan. Setelah sekian tahun kita tidak bisa mudik, dan setelah mudik yang paling berat adalah kembali lagi. Betul. Kembali lagi harus bekerja keras dan sebagainya. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini di halaman 1 di harian Anda, ini headline ya, Kang Ade. Hindari puncak arus balik. Hindari puncak arus balik. Ini disebutkan di dalam berita bahwa puncak arus baliknya diperkirakan 24-25. Iya, betul. 24-25 berarti... Ada dua gelombang arus balik. Berarti hari ini dan besok ya, diperkirakan ya. Nah ini bagaimana Kang Ade? Ya, ini saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan sebuah imbauan yang memang harus disampaikan ya. Jadi pemudik ketika dia balik ke Jakarta, balik ke kota-kota besar, ini harus menghindari puncak arus balik, terutama yang ke Jakarta. Ada 24-25, kemudian yang gelombang kedua adalah 29 sampai tanggal 1 Mei. Nah ini saya kira juga harus diperhatikan ya. Karena seperti yang kemarin ketika mudik juga, pemerintah juga sudah memprediksi puncak-puncak arus mudik ya. Yaitu ternyata tepat gitu. Dan ini harus balik juga begitu juga. Saya kira para pemudik yang balik ke Jakarta harus memperhatikan dua gelombang arus mudik ini. Karena kalau misalnya tidak diperhatikan, ini kita akan sengsara juga di jalan, bisa berjam-jam juga, akan stuck juga di Jakarta. Yang saya heran ini Kang Ade kan dikatakan di dalam berita ini bahwa diskon tarif tol itu diberikan untuk tanggal berapa? 27 sampai 29 ya? Berarti maksudnya orang diminta untuk baliknya itu di tanggal-tanggal itu ya? Bukan hari ini dan besok, bukan ya? Bukan, ya. Jadi di tanggal-tanggal itu sehingga kemudian bisa diantisipasi ya permasalahan yang terjadi di lapangan nantinya. Kita harapkan ini juga sampai ya kepada para pemudik supaya kemudian juga memperhatikan arus balik ini, karena pengalaman dari tahun ke tahun yang lebih berat, yang lebih kedodoran, kita bisa bilang begitu, itu pada saat arus baliknya. Karena semua orang sudah berpikir harus secepat-cepatnya kembali ke kota tempat tinggal supaya bisa bekerja lagi, dan akhirnya suka mampet di jalanan. Itu yang kita harapkan. Boleh jadi Leo, ketika arus mudik itu 123 juta, itu boleh jadi ketika baliknya itu bisa lebih dari itu gitu. Karena ada kebiasaan membawa kerabat, membawa kawan-kawannya dari kampung itu untuk bekerja di Jakarta. Kita harapkan para pemudik, saudara-saudara kita yang mudik benar-benar memperhatikan arus balik. Kita ke berita selanjutnya, kali ini di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan pemilu 2024 ya Kang Ade ya. Banyak capres, banyak calon presiden, pemilu 2024 lebih sehat. Apa iya benar lebih sehat? Kenapa kemudian bisa mengatakan kalau banyak capres bisa lebih sehat? Bukankah itu malah lebih bingung para pemilih? Ini pilih yang mana nih begitu? Bagaimana Kang Ade? Ya, ini yang disampaikan oleh pakar ya dari BRIN ya, pengamat politik dari BRIN, bahwa banyak tokoh yang ditampilkan, yang dicapreskan ini berarti banyak pilihan juga masyarakat ya. Selama ini kan ada 3 koalisi ya, koalisi Indonesia Raya, koalisi Koalisi Kebangkitan Indonesia, Koalisi Indonesia Baru, kemudian Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ada 3 koalisi. Dan rencananya Koalisi Indonesia Baru, kemudian juga Koalisi Kebangkitan Indonesia, ini kan rencananya mau berkoalisi, muncul koalisi besar dengan capres yang digadang Prabowo Subianto. Tapi tampaknya boleh jadi peta politik akan berubah ya ketika PDIP yang memiliki 22% suara, sendirian, dia bisa mencalonkan sendiri, itu sudah mencalonkan Ganjar Pranowo. Boleh jadi peta akan berubah ya. Bisa jadi mungkin Prabowo Subianto juga merapat ke Ganjar gitu. Dan semua koalisi besar masuk ke sana. Tapi kan sudah dibantah itu. Ada informasi mengatakan Prabowo Subianto mengatakan tidak mau jadi calon wakil presiden. Tapi ketika bertemu dengan Pak Jokowi ya pasca Lebaran kemarin, pasca sholat Idul Fitri, beliau mengatakan bahwa ya dinamika ya kita tunggu saja dinamika yang terjadi. Artinya bahwa dari pernyataan Pak Prabowo Subianto ini besar kemungkinan ini terjadi koalisi besar dengan PDIP. Atau artinya juga jangan-jangan mengatakan
saya tidak mau loh jadi calon wakil presiden. Kan boleh diartikan begitu Kang Ade? Bisa jadi karena memang berat bagi sebuah partai mengubah ya yang tadi memang hasil Munas mencalonkan sebagai presiden, tapi kemudian berubah. Ini tentu saja juga harus Munas lagi gitu. Kalau tiga atau lebih ya, kan kalau sekarang kalau kita bicara calon presidennya dulu ya Kang Ade ya, kan ada Ganjar, ada Anies, bisa jadi Prabowo juga. Dan kalau di dalam berita kan dikatakan Golkar sebagai salah satu partai yang suaranya paling besar, itu sampai sekarang tetap konsisten Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Ini bisa 3, bisa 4 atau bagaimana? Kalau hitung-hitungan politiknya hanya bisa 3 kelihatan. Iya, maksimal bisa 3 ya, maksimal 3 ya. Karena minimal 20% itu ya? Minimal 20%. Jadi ada ketentuan ambang batas suara itu. Oke. Jadi memang ini kita tunggu saja karena yang namanya politik ini adalah teori kemungkinan ya. Segala kemungkinan bisa terjadi dan last minute itu bisa terjadi sesuatu yang mengejutkan. Betul, last second ya. Dan kita masih ingat ada yang sudah pakai baju begitu kan, sudah tinggal dipanggil ternyata tidak dipanggil. Ya sudah kita ikuti saja perkembangannya bagaimana untuk pemilu 2024. Kita ke berita selanjutnya. Ini masih dari halaman 2 pemirsa, Anda bisa lihat di bagian bawah, pemerintah tidak boleh diam hadapi pemberontak. Ini maksudnya terkait dengan kelompok separatis teroris ya. Sekarang sebutannya itu di Papua. Ini maksudnya pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah kan memang tidak diam nih Kang Ade. Maksudnya apa nih berita ini? Ya ini dorongan juga dari sejumlah pakar ya. Bahwa pemerintah ini harus bertindak tegas ya. Tegas dalam artian terukur ya. Terukur maksudnya adalah pemerintah sudah bisa memetakan ya. Ada 4 atau 3 daerah yang rawan, yang merah ya. Banyak KST di sana, banyak kelompok separatis teroris. Nah ini harus segera diatasi karena jika tidak akan semakin banyak rakyat yang menjadi korban, kemudian juga akan semakin banyak juga dari TNI Polri kita yang gugur juga. Dan kemarin ditemukan juga ada satu prajurit yang ditemukan gugur ya, dan itu jatuh ke jurang ketika menghindari serangan dari KST. Nah ini perlu upaya yang sangat cepat dan efektif ya. Karena kalau kita lihat dari kekuatan personil ya, kemudian digabungkan kita bandingkan dengan KST, ini kemampuan prajurit kita sangat unggul gitu dari sisi peralatan juga. Tapi dengan kemarin kemudian dikepung sama KST juga itu menjadi tanda tanya besar ya. Kenapa hal itu terjadi? Oke, kita harapkan ini bisa dicegah karena kan Panglima TNI sudah ke sana, sudah mengubah menjadi siaga tempur. Ya harusnya bisa segera diselesaikan ya. Jangan sampai kemudian kelompok separatis teroris, tapi kalau di dalam berita dikatakan kelompok kriminal bersenjata itu. Beberapa orang masih bingung, ini sebenarnya kelompok apaan sih begitu. Itu benar-benar bisa kita tumpas supaya persatuan kita tetap terjaga. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa dan Kang Ade, sekarang kita ke editorial. Editorial pada hari ini diberi judul Produktif Pasca Mudik. Ini sesuatu yang di atas kertas itu benar, idealnya harus begitu, tapi pada prakteknya setiap tahun pasti tidak akan produktif pasca mudik. Nah, pesan apa yang mau disampaikan editorial di hari ini, Kang Ade? Ya, pesan yang ingin kami sampaikan dalam editorial hari ini adalah bahwa pemudik ini harus betul-betul menjadi agen perubahan ya. Karena orang mudik itu dengan menyiapkan segala sesuatu yang sangat besar ya, dari energi, kemudian juga dari tenaga, kemudian pikiran dan juga cost ya, biaya yang sangat tinggi. Nah, ketika semangat untuk mudik, semangat untuk bersilaturahmi ini kemudian balik ke Jakarta ini harus tetap tertanam. Dan kita lihat juga bahwa mudik ini kan memiliki makna memperkuat kohesi sosial. Nah, kohesi sosial ini harus dibawa ke Jakarta gitu, harus dibawa ke kota-kota besar di mana kita bekerja. Nah, jika semangat ini muncul, semangat bagaimana semangat berjuang untuk mudik ya, ini juga harus sama juga semangat berjuang untuk bekerja dengan sebaik-baiknya seperti itu. Pertanyaannya apakah memang benar bisa begitu Kang Ade? Karena dari tahun ke tahun kalau kita lihat pemerintah sudah kasih banyak waktu ya untuk ke lowong biar baliknya bisa lebih nyaman begitu. Tapi pasti ada saja yang kemudian melewati batas waktu. Pasti ada saja yang kemudian akhirnya harus dihukum. Apakah kemudian tahun ini kita bisa melihat ada perubahan yang signifikan? Para pemudik benar-benar bisa bawa energi positifnya. Kita akan bahas itu. Kang Ade dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 24 April 2023. Produktif pasca mudik. Produktif pasca mudik. Pulang ke kampung halaman selalu spesial, terutama di saat Lebaran.
ingatan masa kecil, kesederhanaan, dan kehangatan keluarga terjalin berkelindan. Bukan berlebihan ketika orang mengatakan bahwa kampung halaman adalah tempat semua cerita dimulai. Kini, libur lebaran telah usai. Saatnya para perantau meninggalkan kampung halaman. Berbekal oleh-oleh sejuta kesan dan energi positif, hasil kebersamaan dengan kerabat dan handai tolan. Begitulah kehidupan. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada mudik, ada pula balik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat jumpa pers secara daring Minggu 23 April kemarin mengatakan prediksi pemerintah sudah tepat terkait dengan jumlah pemudik 2023, yakni sekitar 123,8 juta orang. Secara bergelombang, mereka akan balik ke tempat asal. Betapa luar biasanya ketika ratusan juta orang menyerap energi positif dari kampung halaman, kemudian menularkan ke sesama di tempat mereka selama ini tinggal dan bekerja. Amat disayangkan manakala energi tersebut sia-sia, terbuang-buang saja, tidak ada gunanya. Alhasil, tidak ada alasan membolos bekerja dengan dalih masih di kampung atau kelelahan setelah mudik. Para perantau harus tahu bahwa bekerja keras sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Mereka harus menjalarkan energi positif bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Suka tidak suka, harus diakui, Indonesia dari sisi produktivitas belum membanggakan. Japan External Trade Organization atau JETRO pada 2020 menyurvei 13.458 perusahaan di ASEAN, termasuk 614 perusahaan di Indonesia. Ternyata produktivitas pabrik di negeri ini berada di posisi 7. Indonesia berada di bawah Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia. Data lain juga bisa disodorkan untuk mengulas tentang lemahnya produktivitas Indonesia. Berdasarkan ASEAN Productivity Organization atau APO tahun 2020, Indonesia berada di urutan kelima di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Semangat dari kampung halaman itulah yang sedikit banyak diharapkan dapat mengubah data dan buram tersebut. Pulang dari liburan, semangat terdongkrak, bekerja lebih bergairah dan terarah, bergotong royong demi majunya Indonesia. Apalagi banyak agenda yang harus dikerjakan bersama-sama, terutama dalam memulihkan ekonomi yang masih melambat sebagai dampak krisis global. Krisis ini membuat harga komoditas pangan dan energi menjadi gila-gilaan dan perlahan-lahan bergeser menggerogoti sektor keuangan. Sektor keuangan global menjadi terganggu imbas pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara untuk meredam dampak krisis sebelumnya lantaran pandemi COVID-19 serta ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina. Itu semua membutuhkan kesadaran para pemudik untuk bersedia menjadi medium perubahan. Kesadaran memiliki peran sentral, ia penentu persepsi seseorang baik dalam cara memandang diri sendiri dan dunia. Tanpa kesadaran, yang terjadi malah bermalas-malasan sepulang liburan. Ini tentu tidak boleh terjadi. Selain aspek ekonomi, bangsa ini memiliki hajatan besar di bidang politik. Memang akan dilaksanakan tahun depan, tapi sudah hitungan bulan. 10 bulan lagi, tepatnya 14 Februari 2024 akan diselenggarakan pemilu presiden. Kosakata persaingan akan menjadi lazim dikonsumsi hingga beberapa bulan ke depan. Bahkan, bukan mustahil bakal terjadi pembelahan kalau masyarakat lupa bahwa siapapun yang nanti menjadi presiden dan wakil presiden ialah putra-putri terbaik bangsa. Sekali lagi kita berharap momentum silaturahim ke kampung halaman di hari Lebaran tidak hilang begitu saja tanpa kesan. Bangsa Indonesia harus kembali bersiap menjalani kerasnya hidup sambil tetap menjaga kewarasan pasca Lebaran. Kuncinya, energi positif harus ditularkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Busan, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Denny Friawan. Mas Denny, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Riona. Apa kabar? Ya, sehat-sehat Mas Denny. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Pak Mas Riona. Ya, Mas Denny, dalam semangat Idul Fitri ini kita berharap sebetulnya para pemudik yang sekarang sedang berjalan kembali ke kota-kota tempat mereka merantau khususnya, itu menjadi lebih produktif. Tapi pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang bisa terjadi, bisa dilaksanakan kalau kita kaitkan misalnya ASN begitu, apakah ASN akan disiplin untuk tidak terlambat kembali ke kantornya, atau kalau Anda lihat masih susah itu terjadi? Bagaimana Mas Denny? Harapannya selalu ada ya Mas, tinggal permasalahannya adalah apakah ada sistem insentif yang jelas dan dipatuhi gitu. Misal kalau ada aturan, kalau yang membolos misalnya dipotong gaji atau diturunkan jabatannya, itu pasti saya pikir akan ada disiplin semua. Akan ada perbaikan gitu. Tapi permasalahannya kan selama ini aturannya ada, tapi pelaksanaannya paling hanya sekedar teguran, dan yang paling parah adalah ya pemakluman lah. Maklum ini lagi lebaran semua. Nah, pemakluman ini kan yang berat. People move by incentive. Kalau insentifnya salah, ya kita juga akan tahu hasilnya kayak apa. Tapi sebetulnya kalau misalnya ya, kalau kita lihat kan masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat melihat ketokohan para pemimpin, baik formal maupun informal. Kalau itu dicontohkan dengan nyata, bagaimana para pemimpin formal dan informal benar-benar disiplin ketika waktunya harus kembali, itu benar-benar tepat waktu untuk masuk entah di ASN atau swasta atau yang lain, itu bisa efektif tidak membuat para pemudik benar-benar disiplin dan kembali produktif setelah mudik lebaran ini, Mas Denny? Ya tentu aja bisa ya, karena kan kita tahu bahwa masyarakat kita masih ada patronage gitu ya, masih memandang atasan. Nah kalau atasannya baik, ke bawahnya juga akan baik. Permasalahannya kan ini ada aturan, atasannya nggak ngejalankan juga, gimana yang di bawah juga mau ikutin, itu kan jadi masalah. Iya. Kalau kita lihat sebetulnya kalau bicara pemimpin tertinggi secara formal kan kita lihat Presiden Joko Widodo memberikan contoh-contoh yang terkait dengan produktif pasca mudik ini sebenarnya sudah baik. Tapi kenapa ya kok tidak turun sampai ke kita-kita ini rakyat yang di bawah ini, Mas Denny? Ya karena kan kalau Pak Jokowi terlalu jauh ya, rentang kontrolnya ke bawah itu terlalu jauh ya. Kalau menterinya eselon 1, eselon 2 sampai ke bawahnya itu bisa seperti Pak Jokowi, ya harusnya bisa. Dengan permasalahannya kan Pak Jokowi nggak bisa mengawasi seluruhnya ya. Ini kan terlalu besar ya. Oke, kalau begitu apa yang kira-kira selain tadi sistem insentif, disinsentif, apa yang kira-kira bisa membuat para pemudik ini benar-benar ketika kembali lagi ke ke kota-kota tempat berjuang mengadu nasibnya ini bisa lebih produktif? Katakanlah dari awal bisa tepat waktu dulu, Mas Denny. Ya kalau saya sih tetap ke insentifnya tadi, ada aturan, aturannya dijalankan dengan tegas gitu ya. Jadi tidak sekedar teguran. Selama ini misalnya ASN kan kalau di swasta kan jelas tuh, Mas Leonard. Kalau misalnya terlambat, bahkan terlambat aja gitu ya, bukan bolos ya, terlambat aja ada sanksinya, dihitung per bulan berapa kali terlambat, berapa kali dipotong gajinya. Di ASN kan itu nggak berlaku. Nah, kalau itu bisa diberlakukan sama di swasta, saya yakin di ASN juga bisa, di birokrasi kita juga akan efektif seperti di swasta. Masalah ini kan insentifnya nggak sama. Baik. Sistem insentif, disinsentif atau stick and carrot ya sering disebut begitu, itu yang harus diterapkan supaya para pemudik menjadi produktif pasca mudik. Terima kasih peneliti Departemen Ekonomi CSIS Mas Denny Friawan. Selamat pagi Mas Denny. Pertanyaannya itu Kang Ade, negeri atau bangsa Indonesia yang katanya serba guyup, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan silaturahim. Bagaimana kemudian benar-benar menerapkan stick and carrot untuk para pemudik yang tidak disiplin kembali ke kota-kotanya? Ya, yang pertama adalah penegakan aturan ya, penegakan disiplin yang harus dilaksanakan ya oleh pemimpin ya, atau kepala kantor ataupun juga bos-bos di perusahaan, manajer perusahaan.
Ini saya kira sangat penting ya. Kalau kita bicara produktivitas, maka kita tidak lepas dari berbicara soal disiplin ya. Disiplin itu harus betul-betul ditegakkan. Ada kedisiplinan, kemudian juga ada aturan main di situ. Misalnya kalau telat sanksinya apa, kemudian apalagi kalau bolos ya. Ini kan semua sudah ada di perusahaan-perusahaan ya. Di perusahaan, kemudian juga di kantor juga sudah ada. Hari Rabu besok ini PNS harus masuk kantor ya. Kita masuknya lihat. di Rabu ya? Rabu besok. Bukan kembali dari kampung Rabu, bukan ya? Dia. Bukan. Jadi kita lihat besok sanksinya seperti apa. Kalau misalnya, kalau kita berkaca pada tahun lalu misalnya untuk sanksi ASN misalnya cuma teguran lisan misalnya, itu mesti dinaikkan gitu, teguran tertulis dan sebagainya, potong gaji dan sebagainya, misalnya insentifnya dipotong, tukinya dipotong misalnya. Jadi mesti ada peningkatan sanksi yang diterapkan. Ketika tahun lalu tidak mempan, untuk tahun ini kalau misalnya terjadi keterlambatan ataupun mungkin bolos misalnya, itu harus lebih tinggi lagi sanksinya gitu loh. Baik. Sehingga betul-betul ada efek jerat di situ. Nanti kita juga akan bicarakan soal energi positif yang dibawa setelah mudik, apakah itu bisa dipertahankan, tapi kita harus jeda dahulu Kang Ade, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Ade. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda produktif pasca mudik? Silakan Pak Ondo. Oke, pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, Pak Ondo. Ya. Energi positif harus terjadi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan pasca Hari Kemenangan ini. Itu harapan kita ya. Kemudian etika positif pasca Hari Kemenangan ini harus benar-benar membuktikan kita semakin kuat, semakin produktif. Terutama para ASN, jangan terbawa arus berleha-leha di kampung halaman, lupa tugas atas tugas-tugas negaranya. Bagi ASN yang abai, saya mohon itu harus ada sanksi yang tegas. Jangan ada damai secara kekeluargaan atau dapat diselesaikan secara adat budaya yang sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Masih banyak agenda ke depan, terutama menjelang tahun politik. Semua itu harus membuktikan kesadaran anak bangsa, agar kita benar-benar pasca Hari Kemenangan ini bisa menciptakan segala hal dalam hal positif. Terutama dalam menjelang hari politik ini, kita harus tetap menjadi anak bangsa yang percaya bahwa negara telah bertindak yang baik untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade Alawi. Selamat pagi Mas Dani. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin Mas Dani, minal aidin wal faizin. Bagaimana pendapat Anda Mas, kita bisa produktif pasca mudik tidak nih Mas Dani? Insya Allah bisa kalau revolusi mental benar-benar terjadi. Ini semata-mata masalah mental Bang Leo, jadi nggak salah
di 10 tahun yang lalu Pak Jokowi sebelum jadi presiden itu selalu menggaungkan narasi revolusi mental, karena Pak Jokowi memang paham betul mental mental orang-orang Indonesia ini mental karet gitu, pandai berkelit, pandai ngeles, pandai membenarkan atau mempermaklumkan perbuatannya yang salah gitu ya. Itu yang sebenarnya ini masalah mental. Kalau masalah contoh dari tokoh-tokoh masyarakat atau dari pejabat itu sudah nggak kurang-kurang, Bang Leo. Dari zaman Pak Harto pun dulu, Pak Harto juga sudah menggaungkan gerakan disiplin nasional kalau nggak salah ya dulu. Terus juga ada lagi sebelumnya itu Bang Ali Sadikin, tokoh yang sangat saya kagumi itu, Gubernur DKI Jakarta itu kurang keras, kurang saklek gimana memberikan contoh gitu loh. Nah terus juga Pak Habibie sebagai menteri, Pak Mar'i Muhammad dulu sebagai menteri juga sangat lurus, sangat kenceng gitu loh. Nah itu dan juga Pak Jokowi sendiri tentunya sebagai contoh yang sangat positif gitu loh. Tapi memang mental bangsa Indonesia sendiri pada umumnya itu kayaknya masih belum berubah gitu loh, masih suka menggampangkan permasalahan gitu loh. Menggampangkan permasalahan, terus juga pintar ngeles itu yang. Kalau begitu Mas Dhani, bagaimana kita bisa mengangkat etos hidup dari warga netizen plus 62 kita ini, Mas Dhani? Karena kalau kita melihat misalnya negara-negara maju ya, Jepang, Korea, itu semangat kerja keras, kita tidak usah bilang negara Eropa lah, karena kita mungkin terlalu jauh dari mereka. Itu semangat kerja keras itu ditanamkan dari sejak kita lahir begitu, sampai kemudian kita mati. Lalu Indonesia berhenti di kondisi seperti sekarang ini saja. Bagaimana menurut Anda, Mas Dhani? Solusi satu-satunya ya ada di bangsa Indonesia sendiri, ada di kita sendiri gitu loh. Kita semua ini bangsa Indonesia gitu, mau berubah atau enggak gitu loh. Karena itu tadi contoh-contoh tuh sudah nggak kurang-kurang gitu. Kita tuh sudah pernah ditempa oleh pemerintahan yang otoriter, yang diktator, sampai pemerintahan yang liberal kayak gini, yang pemerintahan yang bebas, penuh kebebasan. Tapi ya mental kita ya tetap aja kayak gini-gini aja gitu loh. Gampang banget aturan itu ya istilahnya kayak macan kertas saja gitu ya. Nah itu yang saya heran itu orang Indonesia kalau tinggal di luar negeri itu disiplinnya minta ampun. Iya, disiplinnya minta ampun, tapi kalau begitu di negara sendiri kok seperti ini gitu ya. Gitu. Nah itu sebenarnya. Baik, kita harus berbenah sendiri kalau begitu. Terima kasih untuk pendapat Anda, Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas. Di belakang Mas Dhani ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Ade. Selamat pagi, Pak John. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, sama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 ya, 14 Hijriah. Selamat Idul Fitri, Pak John. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya. Jadi begini, produktif pasca mudik ini. Ini, Bung Leo, kalau kita runut beberapa tahun kebelakangan, ini rutinitas tiap tahun. Rutinitas. Melelonya ASN yang notabene pakai nik deh, yang pulang itu lebaran itu pasti ada aja alasan. Bisa aja mulai kita tengok nanti tanggal 26 mulai kita tengok. Ya. Banyak yang bablas. Tidak patuh lah dengan aturan. Tidak patuh, oke. Tidak taat. Boleh kita buktikannya nanti. Kan nanti akan banyak sidak tuh. Padahal pemerintah sudah mengasih berapa hari libur kan. Iya. Jadi ini ada aja nanti alasannya nih. Yang macet di jalan lah, yang bahan bakar payah dapat. Alasan tidak pernah habis ya. ya. Mental apa kita, masyarakat kita yang udah begitu. Ya, entah bagaimana cara format permulaannya yang bisa mencari solusinya itu. Nah, kita harus bangga juga dengan TNI Polri. Kita tengok Polri, lebaran ini tak ada, dia pulang tak ada satu orang pun cuti. Kita bangga juga dengan mereka-mereka. Cuma ini ASN yang dikasih panjang libur mana balik ini tak akan produktif, yakin betul. Kita buktikan aja nanti. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kang Ade, ini kalau kita lihat, kalau misalnya kita bicara soal disiplin dulu ya. Bagaimana bukan hanya ASN tentunya, pegawai swasta juga atau pengusaha yang bekerja sendiri, itu kan harusnya punya sikap mental disiplin. Tadi beberapa pemirsa, khususnya Mas Dhani mengatakan ini masalah mental nih. Mental ini kan bukan masalah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun.
Apakah kemudian memang benar bahwa mental bangsa kita ini, mental ada yang mengatakan bangsa tempe katanya begitu, Kang Ade. Tidak mau juga keras, tidak mau juga disiplin, sehingga akhirnya di dalam mudik dan balik lebaran ini pun terbawa-bawa juga. Bagaimana Kang Ade? Ya, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar ya. Bangsa yang besar kalau kita lihat dari perjuangan sejarah kan juga etos kerjanya bagus ya. Etos perjuangannya sangat tinggi sekali. Kemudian kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir ini kan 5%. Nah, pertumbuhan ekonomi juga ini kan tidak lepas dari bagaimana semangat bangsa kita ini bekerja. Bagaimana semangat kita meskipun COVID kita menjaga pertumbuhan ekonomi, kita tetap bekerja semaksimal mungkin. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang lemah. Tapi kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Kita bisa menjadi bangsa yang bisa diatur. Gas dan rem kemarin masa COVID ini kan luar biasa ya, orkestrasinya yang dilakukan oleh pemerintah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan ini outputnya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus. Artinya Leo bahwa kita bisa menjadi bangsa yang besar. Bisa menjadi bangsa yang besar. Catatannya adalah pertama harus ada aturan main yang jelas. Ya, rule of law-nya itu harus jelas. Kemudian penegakan aturannya. Nah, penegakan aturannya ini tidak boleh pandang mulu, tidak boleh kemudian tajam ke bawah, ke atas tumpul. Kalau soal arus mudik dan balik ini, soal ketepatan waktunya, sebenarnya kan aturannya semua sudah jelas, Kang Ade. Tadi dikatakan juga oleh Mas Denny bahwa yang paling penting adalah penegakan. Jangan semua, kata Mas Dhani dari Malang tadi, diselesaikan dalam tanda petik, atau kata Pak Ondo, secara kekeluargaan atau secara adat. Jadi hanya ditegur lisan, setelah itu ya sudah dimaklumi, kan tidak bisa begitu Kang Ade. Nah itu saya kira silaturahmi yang salah kaprah ya. Jadi semangat Lebaran memang semangat silaturahmi ya. Tetapi semangat silaturahmi ini kan bagaimana kita sama-sama menjaga relasi kehidupan yang lebih baik lagi ya. Tetapi ketika dalam dunia kerja, maka yang terjadi adalah bagaimana semuanya harus ikut aturan, harus ikut SOP dalam bekerja, harus ikut berbagai ketentuan yang memang sudah disepakati bersama. Nah ini yang saya kira juga berbeda ya, silaturahmi dalam konteks bagaimana kita menjaga hubungan hablum minannas gitu. Tapi dalam dunia kerja ada aturan-aturan main yang harus disepakati. Jadi kita tidak boleh lagi ada kompromi. Untuk menjadi bangsa yang disiplin, maka penegakan aturan itu harus dilakukan. Saya melihat bahwa energi positif dari mudik ini memang ada beberapa hal, misalnya semangat silaturahmi harus dijaga. Dan ini juga modal sosial kita menjadi bangsa yang bersatu. Saya membayangkan, dan ini juga terjadi dalam lingkungan saya misalnya, ketika pertemuan Lebaran kemarin, aspirasi politiknya macam-macam kan. Ada yang mendukung si ini, tapi kemudian guyup gitu, tapi kemudian cair. Sambil makan ketupat ngomongin politik juga. Sambil makan ketupat seperti itu. Nah ini kan juga bagus menurut saya gitu. Jadi modal sosial ini, semangat bersatu bangsa ini dengan semangat silaturahmi harus dijadikan modal bagaimana kita tahun politik ini bisa lebih tenang ya, bisa lebih sejuk. Kemudian yang kedua adalah orang mudik ini kan menyiapkan juga modal. Untuk mendapatkan modal itu mereka bekerja keras di Jakarta, di kota-kota besar gitu loh, untuk bekal mudik. Ini kan juga semangat bekerja juga harus muncul ya untuk mudik. Yang lain misalnya stamina harus sehat. Nah ini kan juga gambaran bagaimana semangat bekerja menjaga stamina, kemudian semangat silaturahmi, balik ke Jakarta, balik ke kota besar, ini harus tetap terjaga seperti itu. Pertanyaan besar kita adalah, Kang Ade, apa sih yang bisa membedakan kita di tahun ini untuk kemudian membawa energi positif yang kita dapat dari kampung halaman tempat kita mudik ke tempat-tempat kita bekerja? Karena kalau ternyata misalnya kalau soal disiplin tadi, itu tidak ada yang berubah penerapannya. Ya sama saja bohong ini Kang Ade. Ketika kita bicara begini, jangan-jangan berapa hari kemudian, hari Rabu ya, kalau untuk ASN yang harus hadir, jangan-jangan nanti kita akan lihat berita bahwa masih banyak itu yang bolos. Nah itu apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu, Kang Ade? Tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu, tahun ini tantangannya sangat besar sekali ya. Kalau kita lihat misalnya krisis global ini kan masih mendung ya. Masih ada. Masih ada dan mungkin juga semakin tidak kondusif ya. Ini harus kita antisipasi bagaimana menjaga ekonomi nasional, bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ini harus muncul. Kemudian yang lain misalnya untuk memacu semuanya ini ya penegakan aturan harus betul-betul dilaksanakan seperti itu. Kalau kita dengar tadi beberapa pemirsa mengatakan yang paling penting adalah mental ya. Bagaimana mental kita untuk tetap produktif setelah mudik Lebaran. Konkretnya seperti apa kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Mr. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau saya berkaca dari kedisiplinan para pemudik yang menyeberang di Merak Bakauheni, itu dikatakan tahun ini tuh luar biasa berubah. Tahun lalu yang menggunakan sistem daring, aplikasi untuk memesan tiket itu hanya sekitar 20%. Ini yang mengatakan di Rut ASDP ya. Dan tahun ini itu udah di atas 90%. Hanya dalam waktu 1 tahun bisa berubah. Nah, kalau kita bicara soal produktif pasca mudik, ini kan artinya kembali lagi ke sikap mental, disiplin kita seperti apa. Dan tadi dikatakan oleh siapa ya, beberapa pemirsa dan juga pemirsa ahli kita, kalau memang mau, pasti bisa. Masalahnya sekarang mungkin kita ogah-ogahan antara mau dan tidak mau. Bagaimana supaya kita benar-benar konkret bisa produktif pasca mudik tahun ini, Kang Ade? Iya, kita harus harus lakukan sesuatu yang memang berbeda ya dari tahun yang lalu ya. Ketika tahun lalu sanksinya katakanlah A, kemudian naik lagi ke sanksinya B gitu. Jadi sanksi ini yang saya kira juga bisa bagian dari meningkatkan sikap disiplin ya. Disiplin ASN, disiplin karyawan seperti itu. Nah, tidak ada cara lain selain aturan. Yang lain juga saya kira dalam sebuah institusi juga mesti diperhatikan juga bagaimana punish dan reward ya. Punish dan reward harus berjalan. Ketika kemudian terjadi pelanggaran, maka hukumannya ini. Ketika terjadi kedisiplinan yang bagus, maka insentifnya ini. Jadi hal ini saya kira juga keseimbangan ini mesti bagian dari sebuah sistem kerja. Jangan kemudian sanksi saja tetapi juga rewardnya tidak ada. Nah ini kan tidak adil. Jadi kalau ini terbangun kemudian juga dilengkapi dengan sebuah ekosistem yang bagus, lingkungan kerja yang produktif, contoh yang bagus, ini kan menjadi sebuah satu kesatuan yang memang bisa meningkatkan kedisiplinan, bisa meningkatkan produktivitas. Kalau kita lihat kan mudik dan balik ini adalah ujung dari 1 bulan puasa, bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menahan diri, menahan hawa nafsu untuk menjadi lebih baik, kembali ke fitrahnya kan, menjadi fitri. Pertanyaannya Kang Ade, apakah kemudian sikap semangat yang kita dapat di hari kemenangan Idul Fitri ini benar-benar kita bisa bawa setelah kita mudik, recharging jiwa kita, itu benar-benar kita pakai semangat positif itu di tempat kerja sekarang, atau jangan-jangan semangat positif itu juga tertinggal di kampung halaman tempat kita mudik dan kita kembali lagi ke kondisi kita sebelum bulan Ramadan dan sebelum Idul Fitri, Kang Ade? Ya, sikap mental ataupun juga nilai-nilai Ramadan yang kita dapatkan kemarin itu harus tetap terjaga ya. Kalau dalam bahasanya Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa kesalehan dari Ramadan itu harus paripurna. Paripurna dalam arti saleh secara ritual juga saleh secara sosial. Jadi kalau misalnya hanya saleh secara ritual, hanya ibadah saja, kemudian secara sosial juga secara sosial misalnya bermasalah atau kacau, itu belum bisa dikatakan orang yang takwa. Jadi oleh karena itu dua hal ini, saleh sosial dan saleh secara ritual, harus dibawa ke tempat kerja. Tapi ini juga tidak serta-merta itu hadir. Harus diciptakan sebuah lingkungan yang memang mendukung sikap sistem itu terjadi gitu. Ketakwaan itu terjadi dalam dunia kerja. Seperti tadi kata Mas Dhani ya, orang Indonesia WNI itu yang cenderung tidak disiplin ketika keluar negeri, itu biasanya jadi disiplin. Karena dipaksa keadaan di sana, sistem di sana, walaupun nanti lucunya setelah kembali ke Indonesia, suka lupa lagi tuh. Bagaimana memastikan supaya kita tidak lupa dengan hal-hal baik di bulan suci Ramadan itu seperti apa, Kang Ade? Ya, yang pertama adalah ketika pasca Ramadan kita kembali kepada dunia kerja, harus diciptakan ya sistemnya itu. Bagaimana sistem itu tetap menjaga diri kita untuk tetap bekerja secara disiplin. Kalau kita bicara produktivitas, maka kita juga harus melakukan evaluasi. Harus kita evaluasi sejauh mana ini dengan sumber daya yang ada, ternyata outputnya sekian. Jadi ini juga mesti ada sebuah evaluasi ya, sehingga kita betul-betul di tempat kita kerja, apakah karyawan itu produktif atau tidak, gitu kan. Dan mungkin juga perlu dipikirkan, selain tadi kan kita bicara soal disinsentif ya, hukuman, sanksi untuk yang tidak disiplin, mungkin perlu juga dipikirkan insentifnya. Ya, betul. Kalau untuk orang-orang yang disiplin. Ya, saya kira harus seperti itu. Meskipun memang disiplin ini kan merupakan sebuah kewajiban ya. Memang seharusnya itu terjadi. Tapi ketika misalnya seorang karyawan ataupun juga ASN yang kedisiplinannya beyond gitu, lebih standar, ini saya kira juga harus diapresiasi. Gitu. Betul. Apresiasi itu kan tidak harus berbentuk natura atau uang atau yang lain ya. Ketika kita apresiasi dengan perkataan itu juga sesuatu yang baik-baik. Kita harapkan kita benar-benar bisa produktif pasca mudik. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Terima kasih, Leo. Pemirsa, sekali lagi kita berharap momentum silaturahim ke kampung halaman di hari Lebaran tidak hilang begitu saja tanpa kesan. Pulang dari liburan, semangat harus terdongkrak, bekerja harus lebih bersemangat dan terarah
dan kita harus terus bergotong royong untuk kemajuan Indonesia. Banyak agenda yang harus dikerjakan kita bersama-sama, terutama dalam memulihkan ekonomi yang masih lambat sebagai dampak krisis global. Bangsa Indonesia harus kembali bersiap menjalani kerasnya hidup sambil tetap menjaga kewarasan pasca Lebaran. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan, kewarasan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.